Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di Indo Gems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 10 di bulan Februari 2024 guys. Dan untuk memulai hari ini kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini guys, menunjukkan adanya kenaikan ya di 2,99. Ya anggap aja 3% lah ya. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, seperti yang sudah saya bilang kemarin ya pada waktu live, bahwa untuk Fear and Greed Index pasti akan naik setelah adanya kenaikan market cap kripto ya kemarin, sehingga sekarang posisinya ada di poin 62 di area greed ya. Dan ini menunjukkan bahwa market sudah mulai bergejolak lagi dengan banyaknya para investor yang masuk ke market Bitcoin ataupun kripto guys. Ini cukup menarik dan tentu saja ya ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat ya untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan ya di 1,48%, masih meneruskan kenaikannya kemarin dan sekarang posisinya masih di harga 47.122 dan ini cukup bagus ya yang menunjukkan pergerakan naik yang cukup lumayan guys dan mencoba untuk meraih kembali di harga $48.000. Nanti kita akan coba cek ya dari segi teknikalnya. Dan begitu juga untuk Ethereum hari ini juga hijau di 0,7%, tipis ya. Untuk Solana naik di 2,4%, XRP di 1,12%. Untuk Avalanche naiknya cukup lumayan di 7,14% guys. Kemudian untuk beberapa altcoin yang lain tampaknya pergerakannya tidak terlalu signifikan ya. Perubahannya antara 1-2% aja. Dan kalau kita lihat ya dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri untuk close candle kemarin hijau ya, meskipun ada koreksi sedikit dan untuk perpindahan candlenya sempat mencoba retest ya di harga 47.499 dan sempat kemarin ini menembus di harga $48.000 guys. Ini keren banget dan kita tunggu aja apakah kenaikan ataupun sentimen positif dari Bitcoin ini akan berlanjut untuk mencoba retest lagi di harga 48.000. Kita akan nantikan ya dan kita akan pantau terus. Dan ini menunjukkan adanya optimisme di market ya, yang menjadi indikasi bahwa para investor baik yang retail ataupun yang institusional tampaknya juga sudah mulai masuk ya di Bitcoin ini. Karena terlihat dari pergerakan untuk Bitcoin dominannya guys selama beberapa hari ke belakang naik cukup lumayan tinggi ya. Dan kita lihat aja seperti apa, apakah trendline di sini ya. Kalau kita tarik garis ya, apakah akan menjadi resisten yang kuat untuk bisa ditembus untuk Bitcoin dominan, karena akan menjadi indikasi ya. Jika Bitcoin dominan ini masih menunjukkan kenaikannya, maka ada kemungkinan untuk harga Bitcoin ini akan terus naik guys. Dan tentu saja didukung oleh beberapa faktor ya di luar teknikal, bisa dari keadaan marketnya seperti apa, mungkin ada informasi-informasi dari segi ekonomi secara makro yang akan segera dirilis juga ya, baik dari SEC ataupun dari The Fed guys. Dan juga mungkin sentimen untuk election presiden Amerika Serikat itu pasti juga akan sedikit banyak mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin itu sendiri guys. Jadi kita akan update lagi nanti. Oke, sebelum kita masuk ke informasinya ya, kita akan ingatkan kembali di sini guys, ada salah satu project yang cukup menarik dan kita sudah pernah untuk merekomendasikannya, yaitu project Meme Combat, dimana nanti di sini kalian bisa memainkan game ya dengan karakter-karakter di token meme ya, seperti ada SpongeBob, ada Akita Inu, Dogecoin, Shiba Inu dan berbagai karakter meme kripto yang lain guys. Nah untuk seperti apa gamenya masih belum jelas ya, karena sekarang masih dalam masa pre-sale ya untuk token ya, dimana kalian bisa membeli token dari Meme Combat di sini bisa menggunakan Ethereum atau USDT guys. Caranya cukup gampang banget, tinggal connect aja walletnya ya dan bisa melakukan pembelian secara langsung di situ guys. Tapi saya ingatkan kembali di sini kami bukanlah financial advice ya, jadi bukan ajakan ya untuk membeli token dari Meme Combat di sini. Kami di sini hanya memberikan informasi ya dan juga edukasi kepada teman-teman semua ya untuk bagaimana untuk lebih berhati-hati juga dalam berinvestasi dimanapun ya, tidak hanya di project crypto guys, bahkan di project-project yang lain guys ya. Tentu saja kalian harus memperhatikan dari segi fundamentalnya juga ya, baik dari developernya seperti apa, tokenomic dan lain-lain, khususnya untuk di bidang kripto itu sendiri guys ya. Jadi saya ingatkan kembali, kita di sini hanya memberikan informasi dan juga edukasi tanpa mengajak teman-teman semua untuk berinvestasi di project-project tersebut guys. Jadi kalian harus memperhatikan risk and rewardnya. Kalau memang kalian yakin dengan project ini, kalian bisa invest di sini. Tapi kalau nggak yakin, kita juga tidak memaksa guys. Oke? Nah kita lanjut untuk Meme Combat itu sendiri ya. Kalau kita lihat projectnya sudah diaudit oleh CoinSalt. Kalian bisa cek sendiri nanti untuk
di PDF-nya, dan di sini hasilnya bagus ya untuk hasil auditnya. Kemudian untuk kredibilitas dari platform CoinSalt itu sendiri sebenarnya cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari websitenya, CoinSalt ini di back ya, didukung oleh Binance, Ethereum, Polygon dan juga Cronos. Ini sesuai yang ada di websitenya ya. Kita tidak tahu apakah benar seperti itu, dan sudah berkolaborasi juga dengan banyak platform seperti Pinkcell, Unicrypt, Dexcel dan lain-lain, dan support beberapa blockchain juga. Dan untuk timnya kalian bisa lihat ya, dan mungkin ini wajahnya memang tidak diperlihatkan secara docs ya, jadi bisa dibilang anonim guys ya. Dan juga sayangnya di sini untuk background ataupun detail dari timnya tidak bisa kita cek ya, dan hanya memberikan fitur send message untuk lebih mengenal dari semua timnya di sini. Dan juga di sini disebutkan ya, ada Harvard, Samsung, Oracle dan beberapa platform besar lainnya yang juga mendukung di platform CoinSalt ini. Dan untuk partnershipnya juga sudah cukup banyak banget, ada Pinkcell, KuCoin, Gate.io dan masih banyak lagi guys. Jadi kalau menurut saya kredibilitas dari CoinSalt bisa cukup bagus meskipun jarang didengar ya di berbagai project crypto guys. Dan untuk beberapa project yang sudah dilakukan audit, antara lain ada Pink Dragon, Draghi, Baby Goku Token, dan beberapa project lain. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya ya. Kemudian selanjutnya untuk Meme Combat itu sendiri ya, juga memberikan peluang untuk fitur staking ya, dimana nanti token yang kalian beli bisa kalian stake dengan APY yang cukup lumayan besar ya, di 110% guys. Dan kalau kalian tertarik untuk melakukan staking di sini, caranya cukup gampang ya, tinggal connect aja ke wallet kalian, bisa pilih wallet mana aja. Nah, di sini dicontohkan menggunakan MetaMask ya. Tinggal klik-klik aja untuk approval-nya. Nah, di sini ada beberapa fitur stake yang bisa kalian manfaatin guys. Jadi simple banget ya caranya. Untuk community dari project Meme Combat juga cukup banyak guys, di 18.000 follower ya. Dan untuk informasinya memang tidak banyak yang di-share di sini guys. Kalian bisa cek sendiri di Twitternya. Jadi kesimpulannya untuk project Meme Combat ini cukup lumayan bagus meskipun kita masih belum tahu ya seperti apa nanti project gamenya, gambarannya seperti apa. Nanti kita tunggu aja setelah selesai untuk presale-nya ya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk progresnya sekitar 20% lagi guys. Jadi kalau kalian tertarik untuk project ini, bisa kalian manfaatin kesempatan ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, di sini kita bukanlah financial advice. Oke, kita lanjut ke informasi hari ini guys. Pertama kita lansir ya dari harianwatcher.guru, dimana seperti yang kalian tahu ya bahwa Bitcoin naik sempat menyentuh harga $48.000 guys. Nah pertanyaannya, mengapa hari ini bisa naik segitu? Oke, kalau kita lansir di sini ya bahwa Bitcoin naik di atas 48.000 pada hari Jumat dan mencapai level tertinggi bulanan yang baru, dimana Bitcoin menarik sentimen bullish yang kuat dan dapat bersiap ya untuk rally akhir pekan ini guys, dimana Bitcoin naik hampir 110% ya dalam 1 tahun terakhir ini, yang menggandakan portofolio investor dalam setahun ini guys. Dan mata uang kripto ini memberikan hasil yang luar biasa ya, dan tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di pasar keuangan global guys. Nah pertanyaannya, mengapa bisa naik? Jadi kalau kita lihat dari tekanan jual khususnya oleh para investor ETF Bitcoin yang kemarin sudah mereda ya minggu lalu, ini karena harga Bitcoin mengalami kenaikan di grafik, dan perkembangan ini mengindikasikan adanya permintaan yang baik juga ya untuk ETF Bitcoin karena tekanan jual menurun karena kenaikan harga yang berkelanjutan. Dan para holder serta para penambang ETF Bitcoin kini mulai mengambil posisi long ya, dan hal ini mendorong harga Bitcoin ini naik. Selain itu ya, kenaikan Bitcoin ini terjadi pada saat indeks S&P 500 mencapai level tertinggi sepanjang masanya di 5.000 poin ya, dan indeks Nasdaq juga mencapai level tertinggi sepanjang masa di 15.800 ya pada hari Kamis guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, pergerakan dari S&P 500 dan juga Nasdaq ini biasanya akan berkorelasi ya dengan pergerakan harga Bitcoin itu sendiri, dan ini terlihat dari perkembangan hari kemarin guys. Dan tentu saja ya, perkembangan ini menunjukkan hal yang positif karena kepercayaan dari investor ini mulai meningkat, terlihat dari Fear and Greed Index, dan juga pasar mata uang kripto bergerak seiring dengan pasar saham yang membuat Bitcoin ini naik di atas angka $48.000 guys. Jadi kita tunggu aja apakah kenaikan Bitcoin ini akan berlanjut. Nanti kita akan update lagi guys. Selanjutnya kalau kita lansir dari harianbitcoin.com, di sini diinformasikan ya bahwa platform Citrea ini mengusulkan untuk roll up ZK pertama guys, untuk menjadikan Bitcoin sebagai rantai utama. Nah ini menarik guys. Jadi Citrea muncul untuk mengusulkan ya dalam hal penskalaan Bitcoin menggunakan ZK roll up guys. Dan Citrea ini merupakan sebuah project yang diinkubasi oleh Chainwheel Labs, muncul secara diam-diam untuk mengusulkan solusi penskalaan asli Bitcoin pertama yang melibatkan roll up ZK. Inovasi ini yang memanfaatkan kemungkinan yang diperkenalkan oleh BitVM untuk memverifikasi zero knowledge secara natif tanpa melakukan perubahan apapun pada protokol.
mengambil pendekatan yang berbeda untuk penskalaan blockchain guys. Bagi Citrea, setiap project yang berusaha untuk menskalakan Bitcoin tanpa menggunakan block space tidak akan membantunya untuk berkembang dan pada akhirnya akan menjadi kompetisi bagi Bitcoin itu sendiri guys. Nah selain itu, solusi-solusi ini gagal untuk mengatasi fungsi yang dibutuhkan untuk menjadikan Bitcoin sebagai fondasi keuangan dunia. Lightning Network gagal untuk menambahkan programabilitas pada Bitcoin. Demikian pula, sidechain juga gagal menggunakan block space Bitcoin dan mengalihkan aksi mereka ke chain yang lain. Nah, Citrea ini mengusulkan sebuah solusi yang mengatasi kedua aspek ini guys, dengan memanfaatkan ZK Proof yang menggunakan ruang blok Bitcoin untuk menyelesaikan transaksinya sambil membagi tugas eksekusi ke mesin virtualnya. Citrea mengklaim bahwa ini adalah salah satunya lapisan eksekusi pada Bitcoin yang menetap di Bitcoin. Verifikasi untuk bukti ZK pertama dan verifikasi layer 2 universal pertama di dalam Bitcoin. Citrea juga memungkinkan ya implementasi aplikasi Ethereum Virtual Machine atau EVM di atas Bitcoin guys, yang memungkinkannya untuk menjadi landasan bagi berbagai aplikasi yang telah didorong ke rantai lain yang tidak memiliki kepercayaan dan keamanan yang ditawarkan Bitcoin. Meskipun demikian, ini tidak terbatas pada aplikasi EVM dan dapat mengadopsi mesin virtual baru karena arsitektur modularnya. Dan proyek ini sudah diuji ya dalam sebuah testnet pribadi guys, di mana Citrea melaporkan bahwa mereka sedang bekerja keras untuk meluncurkan testnet publik untuk produknya guys, dengan lebih banyak informasi yang tersedia dalam beberapa bulan mendatang. Dan ini menarik banget guys, jika memang benar ya Citrea ini bisa mengimplementasikan teknologi ZK Proof ini ke Bitcoin, maka bisa saja ya untuk gas fee dari Bitcoin ini akan bisa lebih murah lagi guys. Ini cukup menarik dan kita akan update lagi guys. Dan untuk informasi yang terakhir kita lansir dari harian You.Today ya, di mana di sini diinformasikan bahwa CLO dari Ripple ini menyebutkan semua dosa Gary Gensler sebagai kepala SEC guys. Nah ini menarik ya, yaitu Stuart Alderoty dari Ripple meragukan bahwa Gary Gensler memiliki prospek di luar pekerjaannya di SEC guys, di mana kepala petugas hukum Ripple yaitu Stuart Alderoty telah menggunakan jaringan media sosial Twitter X untuk membagikan pendapatnya tentang prospek masa depan ketua Securities and Exchange Commission yaitu Gary Gensler. Tampaknya ia percaya ya bahwa tidak ada alasan bagi Gensler untuk meninggalkan pekerjaannya di badan pengawasan tersebut, dan ia menyebutkan 4 dosa Gensler sebagai ketua SEC guys. Siapa lagi yang akan mempekerjakannya katanya. Dan inilah alasan Alderoty menanggapi sebuah tweet yang dipublikasikan oleh jurnalis Fox Business Eleanor Terrett tentang Gensler. Dan mengutip Politico, ia mengatakan bahwa Gensler benar-benar berencana untuk tetap berada di posisinya di SEC jika Presiden Amerika Serikat saat ini terpilih kembali pada bulan November tahun ini. Menanggapi hal ini ya, CLO dari Ripple ini menjawab bahwa ia ragu ada perusahaan lain di luar sana yang mau menerima Gary Gensler sebagai karyawan, dan ada 4 alasan untuk hal ini guys. SEC di bawah kepemimpinan Gary Gensler terus kalah ya di pengadilan. Ini yang pertama. Kemudian pengacara SEC ketahuan berbohong ya kepada hakim. Kemudian akun Twitter SEC diretas dengan cara yang paling memalukan guys ya. Seperti kalian tahu ya bahwa akun dari Gensler atau SEC ini sempat diretas dengan alasan karena tidak mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah guys. Nah, ini sangat memalukan sekali. Nah yang keempat adalah hubungan tidak langsung antara Gensler dengan FTX dan juga Jeffrey Epstein. Glenn Ellison, mantan bos Gensler di MTI, adalah ayah dari pacar SBF atau Sam Bankman-Fried dan juga co-founder CEO Alameda Research yaitu Caroline Ellison. Nah selain itu, Media Lab MIT di mana Gensler pernah menjadi penasihat senior dan mengajar ekonomi bersama Glenn Ellison dan didanai oleh almarhum Epstein. Selain itu, Ripple sempat mengalahkan SEC di SRB guys. Jadi pada musim panas 2023, SEC mengalami 2 kegagalan besar ya di pengadilan. Yang pertama melawan Ripple ketika pada bulan Juni Hakim Federal Analisa Torres memutuskan bahwa penjualan SRP di pasar sekunder tidak memenuhi syarat sebagai securities menurut Undang-Undang Amerika Serikat, dan kemenangan tersebut mendorong harga SRP naik sebentar ya di atas level tertinggi di $0,7. Namun kemudian berbalik arah dan pada tahun yang sama SEC kalah dalam kasus melawan Grayscale sebagai raksasa pengelola dana tersebut menggugat regulator setelah menolak pengajuan Grayscale untuk mengubah Bitcoin Trust menjadi ETF Bitcoin Spot. Namun pada tahun 2023 pengadilan membuat keputusan tentang kasus ini yang mendukung Grayscale pada 11 Januari 2024 bahwa regulator akhirnya menyetujui 11 ETF Bitcoin Spot termasuk yang dimiliki Grayscale. BlackRock dan Grayscale kemudian juga mengajukan ETF Ethereum Spot, dan keputusan tentang Ethereum Spot akan diharapkan pada 23 Mei 2024 nanti guys. Jadi itu ada beberapa alasan yang disampaikan oleh CLO Ripple ya tentang dosa dari Gensler ini, dan apakah drama dari pemecatan Gensler ini akan segera terjadi? Kita akan update lagi di sini guys. Ini cukup menarik. Jadi kalian tetap stay tune di sini guys. Oke. Jadi untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan share
informasi yang belum sempat kita sampaikan di sini di akun Twitter. Dan juga untuk proyek-proyek baru yang masih pre-sale, yang juga masih dalam fase testnet, airdrop, nanti kita akan share ya di akun Telegram, baik di Telegram Group ataupun Telegram Channel. Bahkan nanti kita akan lakukan live ya kalau memang perlu, agar tentu saja kalian mendapatkan informasi secara up to date ya. Jadi kalian jangan lupa untuk subrek channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami guys. Oke, so seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.